Yahoo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat mengikuti ibadah di hari ini, Selasa 17 Agustus 2021 di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. 1. Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jadilah bagian yang proaktif demi penuntasan pandemi COVID-19 di negeri kita. Terapkanlah protokol 5M. Menggunakan masker ganda, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, membatasi pergerakan. 2. Marilah kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Para penatua sektor dan warganya masing-masing diharapkan dapat bekerja sama dan saling mengonfirmasi. Marilah kita lakukan semua ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. 3. Kami mengharapkan dukungan dari warga jemaat bagi kelancaran pelayanan dan keberlangsungan jemaat kita. Kami mengharapkan dukungan warga jemaat dalam hal persembahan gereja, baik untuk kebutuhan internal jemaat, persembahan diakonia, pembangunan gereja, dan dukungan untuk kantor sinode. Dengan penuh kerendahan hati, Majelis Jemaat memohon kerelaan warga jemaat untuk dapat menghimpun persembahan-persembahan tersebut tiap kali ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kerelaan dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. 4. Warga yang sakit atau sedang dalam pemulihan. Bapak Ahmad Janis Mendeva dalam perawatan. 5. Kelas katekisasi baru periode 2021-2022 akan dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dalam kelas katekisasi ini, dipersilakan mendaftarkan nama anaknya kepada Sekretaris Jemaat Bapak Ahmad Jian Zebua. Nomor telepon atau WA dapat dilihat di layar. Selama masa PPKM darurat, pendidikan katekisasi akan dilaksanakan secara daring. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 13 WIB yang diawali dengan pertemuan bersama para orang tua. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Untuk itu, dimohon kesediaan para orang tua dan siswa katekisasi menghadiri pertemuan ini. 6. Saat ini sekolah minggu dilakukan secara daring melalui Zoom yang dimulai pada pukul 8.30 WIB. Kami mengajak para orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti pengajaran sekolah minggu ini setiap hari Minggu. 7. Sepanjang PPKM darurat, ibadah umum ditayangkan secara daring atau YouTube atau FB. Aktivitas gerejawi yang diakibatkan pengumpulan massa pun untuk sementara ditiadakan. Kiranya warga jemaat maklum. 8. Melalui grup jemaat telah diumumkan mengenai informasi seputar pelayanan dan keuangan jemaat. Dalam pengumuman tersebut telah disampaikan pula ajakan untuk mendukung kas jemaat. Program dukungan tersebut dinamakan Aksi Sukacita Sukarela atau A2S. Untuk itu, majelis mengajak warga jemaat untuk terlibat dalam aksi ini. Warga jemaat dipersilakan menghubungi WA Pak Pendeta Berzatul Legea
agar dapat dimasukkan dalam grup khusus aksi 2S ini. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kini marilah kita persiapkan diri kita memasuki ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Dan salam. Ibadah peringatan ulang tahun ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa yang mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari, Allah beserta kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Nas pembimbing hari ini dilandaskan pada surat Roma pasal 13 ayat 1 dan 4a. Begini bunyinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 336, bait pertama sampai keempat, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan
Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita bersyukur bahwa 76 tahun lalu Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bumi persada Indonesia, tempat kita berpijak ini. Hendaklah kita terus bersyukur karena Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan bangsa kita sampai saat ini. Sebagai gereja, kita kembali diingatkan akan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang hidup dan tinggal di tanah yang menjadi tumpah darah kita. Kita terpanggil untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, baiklah kita ikut andil untuk menebarkan damai sejahtera bagi Ibu Pertiwi. Itulah wujud kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, kepada Kepala Gereja, dan cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan Satu Nusa, Satu Bangsa. Kini, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di dalam kehidupan yang kami renung sepanjang hari di negeri ini, kami sering tidak berlaku sebagai seorang Kristen sejati. Terutama ketika kami berada di tengah masyarakat untuk bersosialisasi. Kami bekerja dan bergaul dengan banyak orang tanpa peduli apakah kami telah menjadi garam dan terang untuk mereka. Kami justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Kami bercanda dan berbagai cerita dengan banyak orang tanpa peduli apakah kami membangun atau menjatuhkan mereka. Kami justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Kami melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi di sekitar kami. Kami sering tidak berbuat apapun untuk memperbaikinya, bahkan melalui doa-doa kami.
Kami terlalu egois. Kami membiarkan itu terjadi, bahkan tak jarang kami menjadi bagian di dalamnya. Atas kekurangan pedulian kami terhadap nasib bangsa ini, ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Dengarlah kabar sukacita, sebuah janji yang pasti dan layak untuk kita terima dengan seluruh hati kita. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Amin. Kini dengarlah petunjuk kehidupan bagi kita yang telah ditebus sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Beginilah bunyinya. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 337, bait pertama sampai ketiga, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, pesada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan hari ini, yakni dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 17. Setelah kita menemukan nas Alkitab tersebut, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami siap membaca firman-Mu. Tolonglah kami, agar kami dapat mencermati apa yang Engkau sabdakan bagi kami. Anugerahkanlah kepada kami pengertian, agar kami dapat memahami dengan baik dan melakukan juga dengan setia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah tanggung jawab kepada Allah dan pemerintah. Landasan Alkitabnya kita baca dari Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Beginilah bunyinya. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, merenungkannya dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari, ibu dan bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, negeri kita, Indonesia ini adalah negeri yang indah. Tak percaya? Mari buka mata lebar-lebar dan buka hati lapang-lapang. Amati dan rasakan dan resapi berbagai gerak kehidupan yang berdenyut di kota maupun di desa, pegunungan, tapi juga di tepi pantai. Wilayah-wilayah yang kental berbalutkan modernitas maupun yang masih kuat corak tradisionalnya. Inilah negeri yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah. Oleh karena itu, tak berlebihanlah bila kita memandang negeri kita ini sebagai pusaka kita bersama. Ini adalah milik pusaka bagi orang-orang yang ada di Sabang hingga mereka yang berada di Merauke, yang berdiam di utara di Miangas, hingga jauh ke selatan di Rote. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Demikianlah sepenggal syair lagu nasional berjudul Indonesia Pusaka. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Jadi tak perlu lagi kita berdebat panjang lebar tentang tanah asing di Timur Tengah sana. Tanah perjanjian Tuhan bagi kita adalah di sini, di Indonesia ini. Negeri inilah yang sepatutnya mendapatkan cinta kita dengan sepenuh hati, tempat yang kita diami dengan penuh syukur.
Saudara-saudara, agar terjadi ketertiban, keteraturan, dan keberlanjutan, suatu negeri membutuhkan pemerintah. Demikianlah halnya dengan negara kita. Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, bangsa kita berjuang membentuk pemerintahan sendiri, berjuang mengangkat harkat diri bangsa, serta berjuang menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Apakah sudah terwujud? Tentu belum. Tentu ada sisi positif dan negatif dari pemerintahan yang terbentuk sepanjang perjalanan bangsa kita ini. Sudah pasti bukan hal ini yang menjadi bahasan dari pemberitaan firman hari ini. Apa yang relevan bagi kita adalah bagaimana kita memiliki alasan rohani etis agar sebagai gereja dan warga masyarakat kita ikut memberi topangan bagi pemerintah kita agar tercipta kehidupan yang lebih baik, lebih demokratis, lebih sejahtera. Salah satu landasan etis Kristiani yang gereja gunakan ketika berbicara tentang relasi dengan pemerintah adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam teks kita pada hari ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Ini adalah jawaban dari pertanyaan jebakan yang dilontarkan oleh sejumlah orang Farisi dan pendukung Raja Herodes, atau yang disebut sebagai Herodian. Melalui jawaban itu, Tuhan Yesus mengajak tiap-tiap orang menggunakan pertimbangan hati dan akal budi. Yesus menyadari bahwa Kekaisaran Romawi adalah penguasa dunia saat itu. Dan wilayah Israel atau Yudea merupakan salah satu bagian dari kekuasaan pemerintahan Romawi. Kondisi ini memang bukan sesuatu yang ideal bagi sebagian orang Yahudi atau Israel pada saat itu. Dan karena itulah berkali-kali terjadi upaya pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi. Namun bagaimanapun juga, Kekaisaran Romawi menciptakan ketertiban di daerah-daerah di mana dia berkuasa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk memiliki pertimbangan hati dan pikiran yang baik dan tidak menutup mata pada hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan oleh pemerintah Kaisar Romawi. Berikanlah kepada Kaisar apa yang pantas ia terima demi mendatangkan kebaikan bersama. Demikianlah kira-kira maksud Tuhan Yesus melalui jawabannya itu. Bagaimanakah hal ini relevan untuk hidup kita pada saat ini? Tentu saja pemerintahan di negeri kita ini berbeda dengan pemerintah Romawi pada zaman Yesus. Pemerintah Romawi itu dianggap sebagai penjajah. Tentu tidak demikian halnya dengan pemerintah kita saat ini. Suka atau tidak suka dengan rezim pemerintahan saat ini di Indonesia, kita harus sepakat bahwa pemerintah kita ini dipilih secara adil dan terbuka. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain yang bisa kita lakukan selain berjalan beriringan dengan pemerintah saat ini. Tentu hal ini tidak bisa kita lakukan secara membabi buta. Sikap kritis tetap diperlukan. Namun pada intinya, sebagai orang Kristen dan warga negara Indonesia, kita membaktikan diri agar pemerintahan berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang bagaimana kita bertindak? Disinilah arti penting perkataan Yesus yang kedua. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ketika berkata,
berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Yesus menggunakan koin bergambar kepala kaisar untuk memberi penekanan apa yang seharusnya diberikan kepada kaisar sebagai penguasa dunia. Namun ketika ia berkata, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, Tuhan Yesus tidak menunjuk pada gambar atau sarana apapun. Di sini, secara cerdik Tuhan Yesus menggiring orang-orang yang bertanya kepadanya itu untuk membayangkan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi ketika Tuhan berkata, berikanlah kepada Allah, orang-orang Farisi itu mungkin langsung membayangkan dirinya. Dengan perkataan itu, seolah-olah Yesus hendak berkata, jika kepada kaisar kamu wajib memberikan sejumlah koin untuk membayar pajak, karena memang itu miliknya, maka lebih dari itu kamu wajib mempersembahkan dirimu, karena dirimu itulah milik Allah. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, memberi diri kita kepada Allah melalui perwujudan hidup kita sehari-hari, itulah yang dikehendaki Tuhan. Perhatikan gambar di sebelah ini. Anggaplah tutup gelas ini sama atau identik. Mana yang Anda pilih? Tentu gambar A, bukan? Mengapa? Karena tutup gelas pada gambar A itu tidak memiliki bagian yang gompal seperti yang terdapat pada gambar B. Kedua benda itu sama, tetapi gambar A merupakan versi yang lebih baik daripada gambar B. Memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah berarti kita memberikan versi terbaik dari diri kita. Versi diri kita yang berguna di tengah-tengah karya Allah di dunia ini. Jadi bila kita berbicara dalam kaitan dengan tema kita hari ini dalam rangka HUT RI, itu berarti kita mendorong diri kita untuk bertumbuh, bertambah baik, makin matang dalam bersikap demi kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Belum lama ini kita mengalami euforia sejenak atas kemenangan pasangan plural Grecia dan Apriani di arena bulu tangkis Olimpiade. Pasangan itu Indonesia banget karena mereka menampilkan kemajemukan, setidaknya pada sisi budaya dan agama. Dengan upaya yang sungguh-sungguh mereka berhasil mendorong versi terbaik dari diri mereka sehingga mereka mampu meraih medali emas. Ini menjadi salah satu gambaran bagaimana kita sebagai orang Indonesia memberi diri bagi kebaikan bangsa ini. Tentu itu hanya merupakan salah satu contoh. Kita dapat berperan serta mematuhi protokol kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab kita menuntaskan pandemi ini bersama dengan pemerintah. Ketaatan dan kesetiaan menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu versi baik kita yang bisa kita ciptakan dalam diri kita. Pemerintah sudah mengucurkan dana yang tidak sedikit demi mengatasi pandemi ini dan segala dampaknya. Sudah banyak juga tenaga medis yang menjadi korban, selain tentu saja pasien-pasien COVID yang wafat. Ada banyak cerita sedih yang kita dengar terkait pandemi ini. Saya atau Anda mungkin bukan bagian yang secara langsung berhadapan dengan perawatan atau penanganan COVID-19 di garis terdepan.
namun kita bisa menopang di garis belakang, yakni mengenakan versi terbaik diri kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Saudara-saudara, para pejuang bangsa di masa lalu sudah menerapkan versi terbaik mereka, memberikan yang terbaik bagi negeri ini, sehingga negeri kita bebas. Namun bukan hanya para pejuang itu. Ada banyak sekali tokoh, orang yang dengan sepenuh hati memberikan versi terbaiknya bagi bangsa ini, bagi masyarakat. Mereka berjuang keras, mereka punya keteguhan yang sungguh-sungguh, sehingga banyak warga masyarakat terbantu oleh peran serta mereka. Tentu sekarang pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita berikan di tengah-tengah bangsa ini? Semangat pantang menyerah, kerja keras dan cerdas, penghargaan atas perbedaan, dan hal-hal lain yang silakan Anda tambahkan sendiri. Itulah yang bisa kita tampilkan demi bangsa Indonesia, demi negeri kita. Semua itu menjadi kontribusi kita bagi bangsa tercinta, agar bangsa kita makin sejahtera, makmur di tahun-tahun mendatang. Berikanlah kepada negerimu apa yang wajib kamu berikan, karena kita adalah bagian dari negeri yang telah Allah anugerahkan ini. Dasar dari semuanya itu adalah, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Dan itu berarti apa yang terbaik dari diriku, dari dirimu. Tuhan memberkati Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Amin. Marilah kita berdiri sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan pada hari ini. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait pertama sampai yang ketiga. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur
bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang baik, yang telah memberkati dan memelihara kami. Hari ini kami mensyukuri rahmat-Mu atas kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 Agustus menjadi momen bersama seluruh warga Indonesia, apapun latar belakangnya. Kami diingatkan kembali atas karya-Mu yang menjadikan kami berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat. Namun berbarengan dengan itu, kami pun punya tanggung jawab untuk memberi yang terbaik bagi negeri kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada-Mu Tuhan, berjalanlah bersama negeri kami. Tantangan perpecahan masih terus mengancam. Aksi-aksi intoleransi juga terus membayangi perjalanan bangsa kami. Sejumlah daerah masih terus tertinggal atau tak terperhatikan dalam roda pembangunan. Beri hikmat dalam perjuangan untuk menanggulangi kemiskinan. Berilah kami hikmat juga untuk bersikap arif di tengah segala bencana alam dan kemalangan. Tuhan, tolonglah pemerintah kami untuk memerintah dengan baik dan bijaksana. Mereka dipercaya untuk menduduki posisi itu, dan dengan demikian mereka mengemban tanggung jawab bagi seluruh warganya dengan adil dan setara. Tolonglah Presiden kami, Bapak Joko Widodo, untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, agar dapat lurus mengemudikan negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Korban telah berjatuhan di mana-mana, baik dari pihak tenaga medis maupun pasien. Kami berbelasungkawa terhadap keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tak banyak yang mampu kami lakukan selain doa untuk memohon kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa untuk penuntasan pandemi ini. Segala upaya, baik pengobatan maupun perawatan yang dapat dilakukan terhadap pasien, biarlah itu semua berguna bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri. Kami berdoa juga agar semangat gotong royong dan empati terus tumbuh, agar kami sebagai warga masyarakat dapat menopang para pasien isoman. Tuhan, di tengah pandemi ini, kami pun merasakan dampak sosial dan ekonomi. Kami memohon hikmat dan kuasa-Mu, agar kami dapat menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi itu. Tolong kami untuk melihat peluang lain. Tolong kami untuk berikhtiar, dan topanglah kami untuk berpengharapan. Namun apa yang dapat kami lakukan saat ini, biarlah itu kami jalani dengan sungguh-sungguh dan mensyukuri tiap limpahan berkat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga di tengah jemaat kami. Kami memohon berkat-Mu agar tiap keluarga dapat memelihara hubungan yang harmonis satu sama lain. Berilah hikmat kepada orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berilah pengertian kepada anak-anak untuk memahami kondisi dan pergumulan orang tua. Sertailah anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, sehingga mereka beranjak dewasa dalam pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, kami doakan mereka yang sakit, secara khusus untuk Bapak Ahmad Janis Mendreva dan juga anggota jemaat kami yang isoman karena COVID-19. Berilah ketabahan kepada mereka dalam menghadapi penyakit masing-masing. Kami memohon kesembuhan bagi mereka, dan Engkaulah yang menjadi harapan kami. Kami pun mendoakan warga jemaat kami lainnya yang sakit, yang tengah dalam masa pemulihan, ataupun yang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi. Tolong kuatkan iman kami Tuhan. Tolong kami untuk bergantung kepadamu dengan sepenuh hati. Berkatilah gereja Amin ya Tuhan. Berkatilah pemimpin gereja kami, baik bisop maupun seluruh pengurus majelis sinode. Sertailah para pendeta, sinenge, dan pekerja gereja lainnya dalam memenuhi tugas panggilannya. Topanglah tiap-tiap jemaat gereja Amin. Kiranya tiap jemaat berhikmat dalam menggali dan mengembangkan tiap talenta yang dianugerahkan kepadanya. Berkatilah juga jemaat kami, jemaat Hermon. Tiap-tiap pelayanan yang masih mampu kami lakukan di tengah segala keterbatasan ini, kiranya Engkau berkati. Berilah inspirasi agar kami dapat menapaki langkah-langkah alternatif, sehingga pelayanan tetap boleh berlangsung. Berilah inspirasi agar kami dapat menapaki langkah-langkah alternatif, sehingga pelayanan tetap boleh berlangsung. Berkatilah persembahan syukur yang kami kumpulkan dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Kiranya persembahan yang kami berikan dengan sukacita dan penuh syukur itu berguna dalam pelayanan dan segala aktivitas yang kami jalani di tengah jemaat kami. Inilah doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, yang juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini dan kita lanjutkan ibadah sejati itu dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 457, bait pertama dan keempat, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu. Di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudari, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Jadilah warga negara yang baik,
demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dan landaskanlah semuanya itu sebagai pemberian-Mu yang terbaik bagi Allah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Yahoo. Tuhan memberkati kita. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jeli